wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan yang paling utama masih diberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan lain yang kita tidak dapat menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad yang dengan segala perjuangan dan pengorbanannya menegakkan risalah Islam di muka bumi ini sehingga umat manusia dibimbing ke jalan yang benar, jalan yang lurus, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kata penghormatan pada Bapak-Bapak Ustadz, Dai, Pak Imam, teristimewa, Pak Kecil, dan teristimewa lagi kepada Sohibul Hajat, Sohibul Bait, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Termasuk kita. Kita ini kepunyaan Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran yang lain, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua yang Allah ciptakan di alam ini datangnya dari Allah, termasuk kita. Dan kita akan dikembalikan kepadanya. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang dirahmati Allah. Manusia Allah ciptakan dalam berbagai bentuk kejadian. Siapakah dia? Yaitu Adam alaihissalam, langsung dari tanah. Bentuk penciptaan yang kedua, Allah ciptakan manusia dari tulang rusuk Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Mengapa Allah menciptakan Siti Hawa? Ini permintaan Adam alaihissalam. Walaupun dia di surga, semuanya serba ada, keinginannya serba terpenuhi, menyenangkan, tapi hidup sendiri gak enak. Apapun yang ia inginkan baru khas teman hidup Adam alaihissalam, yaitu Siti Hawa, yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian bentuk penciptaan manusia yang ketiga, melalui hanya seorang ibu. Gak ada laki-lakinya, gak ada suaminya. Hanya seorang wanita bisa mengandung, hamil, tanpa seorang laki-laki yang menyentuhnya. Bagi Allah sangatlah mudah.
idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Nabi Adam saja nggak ada ayah, nggak ada ibu, jadi Nabi Adam, jadi manusia. Siti Hawa aja nggak ada ayah, nggak ada ibu, jadi manusia yang bernama Siti Hawa. Apalagi yang bentuk ketiga ini, ada ibu, tapi nggak ada ayah. Tidak ada laki-laki yang menyentuhnya. Lahir penciptaan yang ketiga, yakni Isa alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan manusia pada bentuk penciptaan yang keempat. Inilah yang namanya kita semua. Selain daripada bentuk penciptaan, kita lahir, udah pasti ada ayah dan ibu kita. Lahir keturunan kita dan seterusnya. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah. Semua yang Allah ciptakan di alam ini ada takarannya, ada batasnya. Itu sudah jelas dinyatakan dalam Al-Quran. Ada takarannya, ada batasnya. Kita lihat pohon. Katakanlah pohon yang paling tinggi, pohon kelapa. Yang sepengetahuan kita hari-hari kita lihat. Pohon kelapa. Pohon kelapa ada takarannya. Nggak mungkin pohon kelapa itu tinggi menjulang ke langit, menyaingi gedung-gedung pencakar langit yang ada di Jakarta sampai ratusan meter tinggi, tapi tidak mungkin dia terus menjulang tinggi. Ada batasnya. Burung terbang, memang macam-macam burung. Ada burung yang memang terbangnya sebentar saja, tiba-tiba turun lagi. Ayam ada sayap, terbang sebentar, turun lagi. Nggak sanggup dia terbang seperti burung yang lain. Ada burung yang memang sangat berani, tinggi dia menjulang, burung elang. Itu pun terbatas. Tidak sampai burung elang itu menembus awan. Semuanya ada batasan, ada takarannya. Begitu juga kita. Allah ciptakan kita ini juga. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Batas ukuran usia kita juga ada takarannya. Tidak bisa kita hidup selamanya. Tidak bisa. Setiap manusia ada takaran kehidupannya di dunia ini. Ada batas kehidupannya di dunia ini. Ada yang masih anak-anak, sudah Allah panggil. Masih di dalam rahim ibunya, keluar sudah tidak ada. Ada yang sudah lansia, lanjut usia. Bermacam-macam. Allah memberikan jamaah takziah yang dirahmati Allah. Namun bagi kita manusia yang memang Allah ciptakan dengan keterbatasan usia kita di dalam perjalanan kehidupan kita, tentunya tidak mungkin di dalam kehidupan kita selalu kita berbuat baik terus. Pasti ada jeleknya dalam kehidupan ini. Begitu juga tidak ada orang, tidak ada. Begitu juga. Tidak ada. Coba Merah nih, merahnya habis. Nggak hidup lagi. Merah. ganti nih gue Ini masih ada lam hijau lam daripada itu. Ini masih ada hijau. lam. Kalau merah udah berhenti ya kan? Lampu merah berhenti. Coba. Cok ya udah. Coy. Udah. Baterai ada ganti. Begitu juga
Tidak ada Tidak ada manusia yang dalam perjalanan hidupnya berbuat jelek saja, tidak ada. Pasti dia pernah berbuat baik. pasti. Maka di dalam Al-Quran Allah sangat sangat adil kepada setiap manusia di dalam menjalani dalam hidup. hidup. Allah sangat adil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau Kalau kita ada sedikit perbuatan baik, pasti tercatat. Pasti tercatat. begitu juga. Kalau Kalau kita ada perbuatan yang tidak baik, pasti tercatat. tercatat. Oleh karena itu Paling enak kalau nggak pakai speaker gimana? Boleh. Susah itu. Oleh karena itu paling enak. Paling enak. Kenapa kita bilang paling enak? Nabi bersabda, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Ini Nabi yang bilang, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Apakah ada manusia yang tidak mau masuk surga? Tidak. Nah. Semua manusia pasti mau masuk surga. Ini enak menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah menyatakan seperti itu. Yang kedua, kalau dia berbuat kesalahan masih dikasih tanggung perjalanan waktu untuk bertobat, masih ada tanggung perjalanan waktu. Mau dia berbuat kesalahannya fatal sekalipun, berat sekalipun perbuatan dia di dunia ini, ada tenggang waktu untuk dikasih supaya dia bertobat. Kalau umat-umat yang lain, contoh umat Nabi Nuh, kalau dia membangkang sama Nabi Nuh, berbuat jelek setiap hari, Nabi Nuh udah nggak sanggup. Akhirnya umat Nabi Nuh ditenggelamkan. Yang selamat adalah beberapa orang dan makhluk-makhluk lain yang ikut di batrah Nabi Nuh, di perahu, di kapal Nabi Nuh. Itulah yang selamat. Langsung umat Nabi Lut alang kepalang perbuatan jahatnya itu, alang kepalang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Lebih suka dia sama laki-laki sama laki-laki lebih suka, nggak suka dia sama perempuan. Udah alang kepalang itu. Hampir semua umat Nabi Lut itu, hampir semua manusia atau umat Nabi Lut itu semuanya seperti itu. Nggak suka dia sama perempuan. Yang laki-laki nggak suka sama perempuan. Dia suka sama laki-laki. Udah Nabi Lut kasih tahu, malah Nabi Lut disuruh tutup mulut. Maka Nabi Lut berkata sama Allah, ya Allah, aku serahkan umatku ini padamu, ya Allah. Kalau yang lebih tahu apa yang seharusnya diberikan kepada umat itu. Akhirnya umat Nabi Lut disambar petir dengan suara yang menggelegar, mati semua. Itulah umat-umat yang dahulu seperti itu. Berbuat dosa langsung Allah kasih balasan. Kita umat Nabi Muhammad SAW
ketika kita berbuat dosa, kita mohon ampun kepada Allah. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah ampuni. Enak umat Nabi Muhammad. Allah ampuni. Perbuatan baik sedikit pun tercatat, Allah akan balas. Terlebih-lebih di bulan Ramadan. Ketika kita mohon ampun kepada Allah, walaupun dosa kita ini udah gak kehitung lah. Mungkin 99% banyak dosa daripada perbuatan baiknya. Tapi kalau kita minta ampun kepada Allah, hapus. Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sayang kepada kita. Di akhir hayat Nabi Muhammad, dia selalu menyebut kita umati. Dia sayang. Tidak ada nabi yang lain menyebut umati dia. Maksudnya tidak ada seperti Nabi Muhammad. Ditangguhkan. Ketika kita punya salah, kita disuruh bertobat. Ketika kita berbuat baik, dicatat. Ketika kita baru berencana aja, aku ingin sedekah sama anak yatim, sama siapa saja yang berhak menerimanya. Baru niat sudah tercatat, niat saja itu tercatat, sudah dapat poin. Ketika itu uangnya hilang, dirampok orang, sudah tercatat niatnya itu, belum terlaksana sudah tercatat. Itulah kita umat Nabi Muhammad. Apalagi niat sudah terlaksana, niatnya dicatat, realitasnya tercatat juga. Hadirin jamaah tadiyah yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad yang keenak-enaknya jadi umat Nabi Muhammad yang lain. Di dalam sebuah hadis dikatakan, idza matal insan in qata amaluh illa bisalasin. Jika meninggal anak Adam, maka sudah tidak ada lagi segala perbuatan baik yang sampai kepada dia illa bisalasin, kecuali yang 3. Sadaqatun jariyah, al ilmu yang tanfa'u bihi, awaladun sholih yad'u. Yang 3 ini apa? Pertama, amal soleh. Sedekah identik dengan amal soleh. Amal soleh yang dikatakan tadi, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sedikit saja, setitik saja dia berbuat kebaikan sudah tercatat, terbawa sama orang yang bersangkutan sampai dia menghadapi akhirat, terbawa di dalam kuburnya. Ini perbuatan baiknya dibawa amal. Kemudian al ilman yang tanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bukan berarti guru menyampaikan sama murid, bukan itu saja yang namanya ilmu yang bermanfaat itu. Memberi, mengajari apa saja yang bermanfaat. Mengajari bercocok tanam, mengajari cara membibit, itu ilmu yang tanfa'u. Sehingga dengan diajari ilmu-ilmu seperti itu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, orang yang diajari ini mendapatkan manfaat dari yang mengajarkannya, sehingga dapat dia membina kehidupan. Itulah al ilmu yang tanfa'u. Ilmu itu sama, ikut sama kita walaupun kita sudah di liang lahat. Dan yang ketiga, awaladun sholih yad'ulah, anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ibu bapaknya, walaupun ibu bapaknya, apakah ibu bapaknya masih hidup maupun sudah tiada. Anak yang soleh itu
Hadirin jamaah tadi yang dirahmati Allah, anak yang soleh itu bukannya anak yang sukses pekerjaan kehidupan di dunia ini, sukses pekerjaannya menjadi pejabat, PNS, direktur, kepala bank. Bukan itu namanya awaludun soleh yad'ullah. Pejabat kalau kelakuannya jelek bukan anak yang soleh itu. Nggak bisa dia mendoakan orang tuanya. Awaladun soleh yad'ullah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dia selalu ingat sama kedua orang tuanya dimanapun dia berada. Dalam kondisi apapun dia selalu ingat sama orang tuanya. Dia senang, bahagia kehidupan ekonominya, dia ingat sama orang tuanya. Oh iya, aku ingat orang tua, aku ingin sedekah atas nama orang tua, walaupun orang tua sudah tidak ada. Sedekah. Maka sedekahnya ini sampai kepada ayah dan ibunya, walaupun ayah dan ibunya sudah tidak. Sedekah. Dan dia doakan, Rabbi fili wali dari warhamhu makan. Itu anak yang soleh. Ketika dia senang, dia ingat orang tua. Ketika dia susah, juga dia ingat sama orang tuanya. Dia kehidupan susah, ingat sama orang tuanya. Oh, orang tua aku pernah menasihati aku. Kalau hidup kamu susah, kalau kamu dalam masalah, jangan kamu berbuat jelek. Ingat, oh iya, orang tua aku menasihati aku seperti itu. Jadi ketika dia ingat nasihat orang tuanya, yang tadinya dia mau berbuat jelek misalnya, dia ingat, oh, orang tua aku mengalami. Kemudian dia doakan orang tuanya. Susah kek, senang kek, dia selalu ingat kepada kedua orang tuanya dan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Inilah anak yang soleh. Awaladun soleh yad'ullah. Nah, mudah-mudahan ya, anak-anak almarhum Adinda Jordi ini dulu bertetangga sama saya. Saya baik hubungan dengan almarhum. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa. Amin. Dan Allah tempatkan kita pada sebaik-baiknya. Amin. Dan anak-anak yang ditinggalkan ini adalah anak yang soleh. Amin. Senantiasa mendoakan. Awaludun soleh dia doakan. Yang senantiasa mendoakan ayah. Inilah kita enaknya jadi umat Muhammad. Anak-anak kita bisa membela kita, bisa mendoakan. Dan enaknya lagi jadi umat Muhammad, kaum muslimin dan muslimat mendoakan kita. Makanya dalam sholat Jumat, khatib tidak membaca Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, tidak sah. Khatib tidak membaca Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kalau khatib tidak membaca itu, sholat Jumat tidak sah. Inilah enaknya dari umat Muhammad. Kita didoakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Apakah kita ini masih ada maupun sudah tidak ada, didoakan. Makanya benar kata Nabi, kullu ummatin yadkhulul jannah. Setiap umat pasti masuk surga. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umat pasti masuk surga. Karena didoakan. Kaum muslimin dan muslimat, oleh anak-anaknya, keluarganya, amal baiknya tercapai, amal jeleknya ketika dia minta ampun hapus. Enak jadi umat Muhammad. Berbuat dosa ditangguhkan untuk dia bertaubat. Dikasih panjang waktu untuk dia bertaubat. Enak. Masya Allah. Makanya ya, kita menjadi umat Muhammad ini, umat muslim, nikmat yang sangat besar di dalam hidup kita. Demikian saja
jamaah tadi yang dirahmati Allah. Nanti kalau kebanyakan kekenyangan ya. Kalau kekenyangan nanti dan besok beraktivitas lagi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik mungkin. Wakil lebih baik. Mengundang.